Happy weekend nih people. Balik lagi bareng aku Yoli dan aku Khairudin. Dan kita berdua ada di You News Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Ya, seperti biasa kami berdua akan menyajikan informasi-informasi menarik untuk you people dimanapun berada. Jadi stay tune sampai akhir. Nah you people, ini berita pertama datang dari Pulau Bali nih. Tahu nggak sih kalau ternyata Bali itu menduduki urutan pertama nih sebagai destinasi wisata untuk honeymoon berdasarkan TripAdvisor. Ya, jadi menurut ulasannya Yoli, Pulau Bali itu ditempatkan sebagai pulau baik ya untuk honeymoon ya. Benar. Karena memang banyak tujuan atau destinasi wisata yang bernuansa romantis. Jadi cocok dong untuk pengantin baru. Penasaran dengan informasinya? Berikut liputannya. Keindahan Pulau Bali sebagai destinasi wisata semakin diakui oleh dunia. Bahkan berdasarkan TripAdvisor, Bali ditetapkan sebagai destinasi bulan madu terbaik di dunia. Terpilihnya Pulau Bali sebagai destinasi terbaik di dunia untuk bulan madu adalah berdasarkan pilihan dari para turis atau wisatawan. Menurut ulasan di TripAdvisor, Bali dipilih karena memiliki beragam destinasi tempat yang romantis sebagai tujuan bulan madu yang cocok untuk pengantin baru. Hamparan pasir putih yang halus jadi tempat berjemur di bawah sinar matahari. Cuaca Bali yang panas bagi wisatawan juga bisa menyelam di sepanjang tebing karang yang indah. Kegiatan wisata lain yang bisa dilakukan adalah seperti mengunjungi kuil, menyaksikan pertunjukan tari budaya, hingga mengikuti kerajinan perak atau membatik. Selain Bali, urutan 2 diikuti oleh Hoi An, Vietnam, Maladewa, Republik Dominika, Mauritius, Haulak, Thailand, Jamaika, Santorini, Pulau Zanzibar, Tanzania, dan Venesia, Italia. Tim YTV mengabarkan. Nah, berita berikutnya pemirsa datang dari Pangeran Brunei Darussalam, Prince Martin yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Annisa Rosnah pada Kamis 11 Januari kemarin, Yoli. Benar, ini bagi beberapa netizen wanita ini merupakan berita patah hati nih. Kabar duka. Kabar duka banget. Tapi hal yang menarik adalah karena pesta pernikahan ini bakal digelar selama 10 hari. Terhitung sejak 7 Januari hingga 16 Januari. Kira-kira apa aja nih rangkaian dari Royal Wedding tersebut? Berikut liputannya. Pangeran Brunei Darussalam Abdul Matin atau yang dikenal dengan Prince Martin baru saja mengikat janji suci dengan kekasihnya Annisa Rosnah pada Kamis 11 Januari kemarin. Kemegahan Royal Wedding pertama di tahun 2024 ini berlangsung selama 10 hari, dimulai sejak Kamis 7 Januari hingga 16 Januari 2024. Berdasarkan undangan yang dibagikan di Instagram Malaysia Royal Wedding, rangkaian pernikahan Prince Martin dan Annisa ini dimulai dari majelis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari. Kemudian pada 8 Januari, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan majelis istiadat membuka gendang jaga-jaga atau penampilan permainan alat musik tradisional oleh para musisi istana. Lalu pada 9 Januari 2024, diadakan majelis istiadat menghantar tanda diraja. Pertunangan diraja dan majelis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja atau yang biasa dikenal dengan acara lamaran, sekaligus membawa hantaran untuk pengantin wanita di Istana Nurul Iman.
Keesokan harinya diadakan majelis istiadat berbedak pengantin. Ini adalah upacara tradisional Brunei yang biasa digelar mendekati hari pernikahan. Dalam upacara ini, calon pengantin wanita dan pria akan digosok oleh anggota keluarga dan kerabat dengan menggunakan bedak lulur tradisional yang melambangkan kesuburan dan kekayaan. Lalu pada 11 Januari, yakni majelis istiadat akad nikah diraja alias ijab kabul. Nantinya pada 14 Januari akan diadakan majelis bersanding pengantin diraja, yakni kedua mempelai akan duduk di atas singgasana, pendampingan dan menerima ucapan selamat dari keluarga dan tamu undangan atau yang biasa dikenal dengan acara resepsi. Kemudian pada 15 Januari diadakan majelis persantapan diraja dan ditutup majelis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga pada 16 Januari 2024. Tim UTV mengabarkan. Nah, berita terakhir Yoli datang dari Depok. Dan ini berita yang Ada sangat apa tuh? unik tentunya Yoli, karena demi mengambil iPhone 14 Pro Max harga 17 juta rupiah, petugas pemadam kebakaran rela masuk ke sumur sedalam 12 meter. Wah, jadi kalau inget film Upin Ipin itu ada katanya pemadam kebakaran itu bisa ngambil kucing di atas pohon, terus kerbau masuk rumah ya Bang Udin. Nah, jadi memang semuanya bisa karena memang alatnya lengkap. Nah, jadi memang dengan alat yang lengkap itu petugas akhirnya berhasil mengambil handphone milik warga hanya dengan waktu 10 menit. Kira-kira worth it nggak ya 10 menit masuk ke sumur buat ngambil 17 juta? Tapi itu lumayan cepat sih hitungannya. Penasaran bagaimana informasinya? Berikut informasinya. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan petugas damkar masuk ke dalam sumur sedalam 12 meter demi mengambil iPhone 14 Pro Max milik warga di Kelurahan Ciampeen, RT 03 RW 011, Kecamatan Topas, Kota Depok, Jawa Barat. Diketahui handphone milik Rizka Putri seharga 17 juta rupiah tersebut awalnya diletakkan di dinding yang berada di persis di atas sumur. Lalu ponsel itu bergetar hingga menimbulkan pergerakan dan jatuh ke sumur. Rizka dan ibunya yang panik karena handphone kesayangannya itu jatuh, segera meminta bantuan kepada tukang gali sumur di sekitar lokasi. Namun permintaan itu ditolak karena kedalaman sumur. Kemudian orang tua Rizka meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran yang berada di pos damkar unit pelayanan terpadu Kecamatan Topas. Petugas damkar yang mendapatkan laporan dengan sigap meluncur ke lokasi dengan membawa 9 personil. Dengan alat keselamatan lengkap, satu orang petugas segera melakukan penyelamatan handphone tersebut yang membutuhkan waktu hanya 10 menit. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, informasi tadi menutup Unews Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Unews Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Salam sehat, sampai jumpa. Bye!